cerita ya, tentang pengalaman-pengalamannya. Ini saya kira luar biasa. Ya, baik. Sebelumnya saya perlu konfirmasi ya. Ini ada 8 netra ya yang jadi informan. Itu yang totally blind, yang low vision berapa masing-masing? Untuk totally blind yang low vision ya Pak? Gimana? Oh iya, yang totally blind itu ada 6. 6? Iya Pak. Yang low vision ada 2 Pak. Yang low vision yang siapa ini? Ada SCNAILUM, yang DY itu low vision sama WL. DY sama WL ya? Iya. Ini satu fakultas atau beda? Kalau DY yang di Visum, kalau WL di enggak di kampus timur, tidak Pak. Oke. Kira-kira ada enggak variasi pemanaan simbolik yang mereka katakanlah mereka terima dan juga mereka alami ya, antara yang 6 dan yang 2 tadi? Ada Pak. Jadi kan misalnya nih yang totally blind dulu ya Pak. Yang totally blind itu mereka cenderung ke model suara Pak. Jadi dalam aplikasi tadi kan ada suara-suara khas musik yang mungkin jadi pertanda. Terus juga mereka juga menggunakan tongkat sebagai pola komunikasi bahwa dia adalah difabel. Nah, kemudian yang low vision itu juga melihat melalui ini juga Pak, mereka menggunakan baju yang memang warnanya cerah-cerah. Jadi misalnya hijau, kuning itu kan teman-teman low vision masih bisa lihat bahwa itu drivernya udah sampai, tapi kok nggak mendekat, terus saya suruh mendekat. Misalnya ada yang bilang gitu si WL itu. Terus kalau yang low vision itu mereka menggunakan tadi suara yang dipakai, kemudian melihat drivernya juga masih bisa. Tapi kendala yang mereka di bagian mapping atau di bagian map itu kalau yang low vision masih jarang terjadi. Tapi kalau yang totally blind tadi masih ada, mereka punya pola komunikasi yang kadang-kadang nyebutkan tempat itu salah. Misalnya saya di pintu kanan, ternyata dia di pintu tengah, misalnya gitu. Mereka masih kurang hafal dengan lingkungannya gitu. Ya, Mas Arif ya, itu kalau penjelasannya seperti itu nanti mungkin dibuat tabel atau infografis bagus ya untuk nanti ya. Jadi ini kan ada 8 tuh. Nah, setelah itu di dalam analisisnya kan ada 2 kelompok ya, kelompok katakanlah yang 6 dan yang 2, terus kemudian pemaknaan yang mereka peroleh ya, perlakuan dan juga cara ya mereka memaknai makna simbolik itu bisa digunakan ya. Jadi penjelasannya mungkin nanti bisa dibuatkan tabel ya. Nanti itu saya kira bagus ya, supaya nanti pembaca lebih mudah ya untuk membaca ya. Jadi itu bagus. Saya lihat ada tabel ya, tabel. Nah itu nanti ini termasuk sudah dibedakan ya, karena dalam pendahuluan itu sudah mulai ada istilah totally blind, low vision itu dibedakan. Karena ternyata mereka berbeda ya dalam konteks ini. Jadi itu menarik nanti. Ternyata kalau totally begini, kalau vision begini ya. Terus secara umum begini. Jadi ada semacam variasi-variasi itu ya. Terus kemudian kan ada ini ya, semacam mungkin kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu kira-kira apa? Yang tadi kan yang sebelumnya kan ada yang masuk paren gitu ya. Nah, ketika memanfaatkannya ada enggak kejadian-kejadian yang mungkin di luar dugaan atau yang ini loh, yang ini kan harus menjadi perhatian bersama, itu apa Mas Adi? Kalau yang kejadian-kejadian mungkin kemarin ada yang belum saya tulis, misalnya ada yang ketukar driver misalnya, ketukar. Jadi harusnya itu kan kalau teman-teman di perpus itu yang pesen tanpa saya jadi kan nggak hanya di Fabletra, yang lain pun juga demikian. Nah itu ada yang ketukar drivernya. Jadi harusnya di Fabletra itu hafal kalau dari gerbang itu harus dari gerbang utama harus ke kiri, kok ke kanan, ternyata atas namanya beda gitu. Mereka harus balik, dan itu ya lucu aja gitu mereka. Untung belum sampai tujuan gitu ya. Terus juga misalnya tak terduga itu ini Pak, tadi
yang plat tadi. Jadi yang nolong ikut kesel karena platnya beda. Jadi yang drivernya udah merasa udah di situ, dan ketika di bubble letra sama yang nolong itu miskomunikasi, oh, platnya beda bukan yang itu. Jadi kayak yang nolong tiba-tiba ada yang menasehati lah ke drivernya bahwa jangan seperti ini lagi, itu salah satu saya tambahin tadi gitu. Oke ya. Jadi ya justru kalau manfaat nggak banyak ya bisa dari Mas Arif ya. Justru ini hal-hal yang justru sebaliknya dari manfaat ya. Apa katakanlah tadi apa itu tantangan yang dihadapi dan seterusnya ya. Nanti itu perlu dekorasi itu nggak apa-apa diceritakan sehingga nanti tidak terulang ya. Baik tantangan yang dihadapi dan seterusnya itu saya kira nanti perlu diperhatikan. Dari 8 itu yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa? Yang perempuan, yang kalau yang laki-laki yang laki-laki ada 3, ya ada 4 benar. Yang laki-laki 4, perempuan 4 ya. Terus yang perempuannya 4 juga. Sama-sama 4 ya. Ada enggak manfaat dan juga tantangan yang dihadapi oleh perbedaan gender dari Islam? Kalau dari wawancara kemarin saya belum menemukan jawaban yang ke arah gender. Belum pernah menemukan. Misalnya yang perempuan, saya pernah digandengnya itu melecehkan misalnya gitu, belum pernah. Atau saya dulu menggunakan translasi daring karena saya di Trans Jogja dilecehkan, atau saya itu belum pernah ada. Iya. Apa kira-kira yang selama ini kan biasanya ada sesuatu hal yang agak berbeda. Itu kira-kira apa? Yang pelajar enggak ya? Terus mungkin yang lain ada enggak? Mungkin ini Pak, kan kalau dari segi psikologis, kalau yang perempuan difabel itu lebih banyak yang kemarin kebetulan banyak yang tidak suka bepergian gitu. Jadi ketika mereka menggunakan translasi daring itu mereka lebih nyaman. Mereka nggak harus yang berinteraksi dengan banyak orang. Mereka takut bertemu dengan banyak orang yang tidak tahu latar belakang orang tersebut gitu. Ya. Itu apa makna simboliknya apa? Mungkin makna simboliknya jadi perempuan lebih suka domestik gitu ya, atau gimana? Lebih suka nggak mobilitas ya, jadi ya. Lebih suka ini meminimalkan mobilitas gitu ya. Yang dirasakan gimana? Jadi perempuan itu kalau tidak mau ini yang bisa dengan netra yang kemarin tidak ingin banyak mobilitas yang tidak perlu gitu kan. Kayak yang misalnya kalau yang laki-laki itu sering banget Pak, misalnya mereka tuh dari fakultas ke perpus, dari itu naik transaksi daring. Nah kalau yang perempuan ketika rata-rata cuma berangkat dan pulang aja. Mereka bahkan ada yang saat berangkat doang, pulangnya naik transportasi umum juga ada. Jadi kayak mereka itu rata-rata pengennya kalau menggunakan transportasi daring ya saat dia ini aja, dia perlukan. Enggak kayak yang kalau yang laki-laki kadang-kadang ada yang bermain promo gitu. Jadi mereka kalau dari visum ke PLT cuma 2.000 ya udah tak pesen aja gitu, kayak gitu juga mereka. Jadi mereka yang perempuan lebih mencari gimana dia apakah dia membutuhkan gitu Pak. Lebih hati-hati ya. Hati-hati ya. Yang laki-laki lebih ini ya. Tantangan itu kira-kira kenapa Mas Ari? Ini kan kecenderungan perempuan umum seperti itu. Di Mitra juga ya? Sama. Iya sama Pak. Sama. Saya kira beda ya. Sama Pak. Kalau bahasnya agak beda ya. Seria. Jadi masih sama ya secara umum ya. Iya. Ya sedikit lagi ya Mas Ari ya. Ini mungkin masukan ya. Nanti untuk latar belakang itu dibuat 3 linear ya. Itu yang pertama latar belakang singkat ya. Latar belakang singkat ya. Kemudian alinea kedua itu pokok masalah ya.
kerangka teoretik singkat ya, gitu ya. Kemudian metodenya apa? Nah, ya. Terus alinea ketiga temuan. Nah, temuan tadi di situ gitu. Jadi kan 3 poin ya. Jadi latar belakangnya singkat itu alinea pertama, kemudian alinea kedua pokok masalah, ya. Terus kerangka teoretik dan metodenya apa? Dan baru yang alinea ketiga itu teman ketiga. Jadi kalau bisa yang alinea ketiga agak lebih banyak ya dibandingkan 1 dan 2. Terus kemudian tadi ya yang kalau isi kan tadi sudah ya, sudah saya sampaikan tadi, mungkin bisa dicermati. Saya usul gini, ini tadi kan bagus itu pakai apa PowerPoint-nya ini apa itu kayak infografis ya ini ya. Nah itu Mbak ya, latar belakang. Wah itu keren tuh. Kalau bisa itu ini ketika latar belakang terus nanti kan di belakang itu apa di baris belakang secara singkat dapat dilihat infografis ini. Itu keren itu ya. Ini bagus sekali. Tapi di sini nggak ada saya lihat ya. Kalimatnya man, ini buatnya malah lama ini jangan-jangan. Ya, jadi gitu maksud saya. Jadi nanti kalau sekarang udah waktunya memang saya kira nggak ada. Jadi ilmiah kan skripsi juga mulai ada infografis, saya kira nggak apa-apa karena karya ilmiah ini saya lihat sudah mulai ada infografis ya. Saya kira bisa diusulkan ya Bu Astri ya. Selama ini kan kelihatannya skripsi itu nggak perlu infografis karena ilmiah. Dan apakah ini nggak ilmiah itu ini malah ringkas sekali ya. Itu bagus sekali menurut saya. Saya bagaimana kalau ini tidak. Nah, masuk dari setelah latar belakang, terus kemudian sebelum masuk ke bab berikutnya, latar belakang di atas secara garis besar dapat dilihat dalam infografis berikut itu kan malah saya. Jangan-jangan orang malah melihatnya ini. Banyak sekali. Yang singkat tapi menarik nih. Anda bisa menyimpulkan tulisan menjadi infografis ini bagus sekali ya. Nah, terus tadi termasuk tadi bahkan yang terkait dengan pemilahan itu saya kira penting ya. Jadi ada yang totali, ada yang vision, ada yang laki perempuan itu ya. Nanti terus ya penjelasan sedikit. Kalau ada perbedaan dijelaskan gitu. Kalau enggak ya nggak usah ya. Tadi kan kalau yang totalis sama lo kan ada perbedaan. Berarti kan nanti perlu penjelasan lebih kuat gitu ya. Kemudian ini beberapa kalimat itu kata-kata dan itu dihindari, jangan di depannya. Maka itu tidak boleh di awal kalimat ya, karena kalimat mendukung toh tidak boleh di awalnya. Termasuk alinea itu idealnya paling tidak 3 baris ya. Ini masih saya lihat ada satu alinea itu 1 baris, nah itu lagi gitu ya, itu bisa ditata ulang gitu biar lebih bagus ya. Kemudian ini mengenai kesimpulan. Ini kan masih ada ayat muncul di situ ya. Itu semestinya ayat itu tidak muncul lagi. Kalau harus ingin menyebut ayat ya apa? Misalnya surat Al-Baqarah itu aja ya. Tapi isinya itu jangan di situ, jangan di kesimpulan, tapi di ini ya, di depan ya, tidak apa-apa sebagai kerangka pikir atau apa. Jadi ketika sudah di kesimpulan itu sudah intinya aja, misalnya ayat ini intinya ini gitu ya. Tulisan isinya ayat itu di depannya aja, di kerangka teori nggak apa-apa atau gimana lah ya, yang ini jangan di bagian belakang. Jadi kalau bisa bagian belakang dan tidak mengutip ayat gitu ya. Jadi kalau mengutip hanya menyebutkan surat Al-Baqarah ayat sekian ini gitu ya apa. Tapi kalau tulisan lengkapnya atau ayat itu itu saya kira selamat ya Mas Arif ya. Kita kamu ya. Biasa sudah bisa melampaui ini ya. Anda juga kampus perspektif Islam. Tapi saya lihat ini simbolik tiba-tiba di belakang ada Islamnya ya. Kita akan win ya. Gimana ya bungnya? Apa? Ini ada upaya bagaimana inklusivitas dan Islam boleh digabungkan. Meskipun menggabungnya masih sulit. Tapi nggak apa-apa itu dan sebagai sistem pengetahuan sudah muncul di sini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekan atas pertanyaan dan masukannya untuk Arif. Udah dicatat sama Herina ya. Terima kasih ya Herina. Masukan Pak Dekan tadi bagus sekali. Nanti bisa direvisi ya. Ya kata yang integrasi interkoneksi itu kalau dibaca memang nggak nyambung ya Pak Dekan. Nanti dicari kalimat penghubung atau apa paragraf yang bisa menjadikannya itu lebih smooth lagi gitu ya Arif ya. Nanti diperbaiki ya. Karena ini juga
nanti perlu diteliti juga ya Rif, sehingga editnya nanti sekalian gitu. Terima kasih Pak Deka untuk masukan dan pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada penguji 2 Ibu Dr. Sulistiani Rohani. Baik. Pak, nama saya diganti loh. Ini kayaknya udah capek dari pagi sampai rumah keluar ya Mbak Yu. Silakan menyusuri semoga. Terima kasih Bu Dr. Kayaknya banyak loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Dekan dan Ibu Pembimbing Ibu Dr. Asli. Yang saya banggakan ini Mas Arif Prasetya ya. Alhamdulillah ini ikut lega, ikut bangga kami sudah sampai tahapan ini ya. Dari perjuangan yang luar biasa untuk sampai tahapan ini. Untuk penyelesaian ini sampai berapa semester Mas Arif kerja institusinya? Dari semester 7 habis KKN beberapa minggu itu langsung sentro terus sampai ini. Jadi 2 semester. 2 semesteran Iya Bu. ya 2 semesteran lebih sekarang semester 8 ya Iya. iya sekarang 2 semesteran. Terima kasih untuk supporternya Arif Prasetya ya yang ada yang sudah esos, ada yang menuju esos, dan yang 2 ini kayaknya nggak sosiologi jadi skripsi juga ya. Arif ini Pak Dekan kan yang pertama di sosiologi ya yang teman-teman di Fabel yang notabene pertama secara kuantitas halaman yang terpenuhi baru Arif. Ya sebenarnya si Caca ya, Aji ya. Haji itu juga terpenuhi Mbak Yu. Dan bisa menilai dari secara kuantitas halaman dulu itu ya terpenuhi ya Bu Asri yang sudah mengantarkan ini.